Tidak hanya itu Kak, berkah sholawat saya mendapatkan pertolongan yang lain juga tepat hari Selasa 1 Oktober 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, kalau mau ngirim testimoni langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Tapi mohon maaf ya kalau teman-teman udah ngirim testimoni terus gak ada balasan dari aku, tungguin aja, pantangin aja terus karena insya Allah akan aku tayangin testimoni-testimoni dari teman-teman. Cuman memang kadang-kadang gak sempat buat bales karena ini aja nih, aku bener-bener belum baca, jadi langsung aku screen dan aku bacain, kita sama-sama baca gitu ya. Dan buat kalian yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, kalau mau beli langsung aja ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin atau teman-teman bisa klik nih. Di sini suka ada gambar keranjang sekarang, di sini atau di sini ya nanti ya, pokoknya dia suka tiba-tiba nanti ada gambar keranjang. Nah, itu diklik aja tuh, langsung tuh linknya ya. Kedua buku ini beda, jadi kalau mau beli keduanya alhamdulillah. Tapi kalau mau beli salah satu yang mana dulu terserah teman-teman. Kedua-duanya bagus. Ya isinya kisah-kisah keajaiban sholawat, jadi aku taruh di buku ini. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya. Nah kisah kali ini dari Mbak Rahma di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakak Melisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahma dari Tangerang. Ini adalah pengalaman kedua saya berbagi kisah kepada Kakak Melisa dan saudara-saudari lainnya yang mendengarkan kisah ini. Halo Mbak Rahma, apa kabar? Ya Masya Allah, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya amin. Lanjut, terima kasih Kakak Melisa telah menginspirasi khususnya pribadi saya dan banyak orang untuk bisa merasakan berkah sholawat. Semoga kisah yang dibagikan dapat bermanfaat bagi pendengar. Amin amin ya robbal alamin. Kisah pribadi saya yang rutin bersolawat tiap hari mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menceritakan kisah terbaru saya ingin berbagi kisah saya yang sebelumnya. Saya sudah pernah mengamalkan salawat Sajaratul Nuqut 5 tahun yang lalu. Alhamdulillah saya mendapat keajaiban dari salawat, yaitu dapat membeli HP impian saya pada 5 tahun lalu. Bahkan kisah saya tersebut sudah pernah kakak share ke YouTube di link berikut ini. Masya Allah. Pada kesempatan yang kedua ini izinkan saya untuk membagikan kisah saya kembali Kak Mel. Tepat seminggu lalu saya baru saja mendapatkan pertolongan yang sangat nyata tanpa saya duga sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk atas apa yang saya butuhkan saat itu. Saya butuh uang untuk membeli makanan kucing. Karena sehari sebelumnya makanan kucing sudah habis. Saya kebingungan mau membeli makanan kucing pakai uang dari mana. Sedangkan keadaan saya saat ini belum memiliki penghasilan. Saya ingin meminta kepada orang tua, merasa tidak enak Kak. Karena saya tidak ingin menambah biaya pengeluaran beliau. Saya hanya memiliki kemampuan sholawat dan berucap baik supaya dengan ucapan tersebut Allah Subhanahu wa taala ridho dan kabulkan. Saat itu kurang lebih saya berucap, ya Allah berikanlah petunjukmu kepada hamba agar hamba dapat membeli makanan kucing kembali. Kucing yang biasa datang ke rumah setiap pagi selalu ngeong-ngeong di depan rumah minta makan. Qadarullah keesokan harinya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada saya melalui Umi.
saya. Beliau mengatakan, "Dek, makanan kucing habis, kucing di depan rumah meong-meong mulu, ada makanan kucing yang murah nggak di warung?" Sedangkan kami belum pernah membeli makanan kucing langsung di warung. Bahkan kami pun tidak tahu harga jual di warung berapa, karena saat saya pesan makanan kucing tersebut melalui Shopee, Kak. Saya menjawab, "Nggak tahu Mi harga di warung berapa, pesan di Shopee lagi aja, harganya kurang lebih 20.000." Lalu beliau mengatakan, "Ya udah sana pesenin, kasihan kucingnya Dek." Masya Allah. Sambil, aduh mana hilang ya tulisannya. Sambil beliau memberikan uang kepada saya. Tidak hanya itu Kak, berkat sholawat saya mendapatkan pertolongan yang lain juga tepat hari Selasa 1 Oktober 2024 HP yang pernah saya dapatkan dari berkat sholawat juga di 5 tahun lalu mengalami kerusakan pada tombol power sulit untuk dinyalakan. Saya udah coba meminta bantuan Bapak untuk mencari solusi agar tombol power tersebut bisa dicopot. Ketika sudah copot dapat saya nyalakan ponselnya dengan cara ditusuk menggunakan jarum Kak. Namun solusi tersebut tidak membuahkan hasil Kak. Bahkan sebelum tombol power rusak, HP pernah kejebur di kloset dan ya ampun Mbak ini makanya jangan bawa-bawa HP atuh ke kloset ya. Dan sudah sempat blank dalam waktu 30 menit. Di saat kejadian tersebut saya bingung dan tidak berani untuk bicara kepada orang tua. Saya hanya bisa berucap dalam hati, "Ya Allah, saya tidak mau menambah beban dan menambah biaya pengeluaran orang tua. Saya minta pertolonganmu, saya masih membutuhkan HP ini untuk kepentingan ke depannya. Jika HP ini masih milik saya, mohon pertahankanlah HP ini sampai saya sudah bekerja." Dan 30 menit setelahnya HP ini menyala kembali Kak. Qadarullah dari kejadian yang saya lalui terdapat keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala dan terdapat berkah sholawat. Masya Allah. Secara langsung Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati orang tua saya. Beliau memberikan penawaran kepada saya untuk mengganti HP. Bahkan beliau langsung menanyakan tipe HP terbaik agar dapat menunjang aktivitas saya yang bersangkutan dengan HP Kak. Bahkan saya juga sudah sempat menolak penawaran tersebut, namun beliau tetap kekeh untuk membelikannya karena mengetahui saat ini saya sedang membutuhkan HP. Masya Allah. Saya masih tidak menyangka ternyata Allah Subhanahu wa taala sebaik itu kepada hamba-hambanya termasuk kepada pribadi saya. Sang pencipta tidak pernah membeda-bedakan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala sang maha segalanya dan maha mengetahui apa yang dibutuhkan hambanya. Pendamping yang paling setia menemani setiap waktu. Selama hambanya mau berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan beribadah, berdoa dan sholawat. Insya Allah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dekat dan sangat nyata. Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan satu persatu keinginan saya. Tidak hanya itu semua keinginan saya dapat tercapai karena perantara salawat juga Kak. Tepat seminggu lalu saya istiqomah membaca salawat setiap hari diniatkan supaya segala urusan Allah mudahkan. Qadarullah Allah benar-benar memudahkan segala urusan tanpa saya duga sebelumnya. Masya Allah. Semenjak salawat saya merasakan adanya keberkahan setelahnya. Hati merasa tenang bahkan hingga saat ini saya juga salawat. Pokoknya apapun keinginan saya selalu disalawatin Kak. Apapun keinginanmu doain dan solawatin aja. Jadikan doa dan solawat sebagai pengantar terkabulnya segala keinginanmu. Libatkan Allah Subhanahu wa taala di setiap urusanmu. Sekian kisah dari saya. Terima kasih Kak. Saya berdoa semoga Kakak bersama keluarga sehat selalu, berkah usia, berkah rezeki, semoga segala hajatnya terkabulkan dan semoga segala kebaikan Allah Subhanahu wa taala balas dengan berlipat-lipat ganda kebaikan. Serta setiap ilmu yang Kakak sebarkan menjadi amal jariah untuk Kakak bersama keluarga kelak. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kisah dari Mbak Rahma, adik kita, ya udah pasti adik ya karena ini masih muda nih. Kayaknya masih kuliah atau masih sekolah mungkin ya Mbak Rahma. Masya Allah, pencinta kucing kita sesama cat lovers ya. Pokoknya nggak bisa ngeliat kucing bawaannya pengen sayang, pengen nolong gitu ya. Tapi ya apalah daya kemampuan kita juga terbatas ya Mbak ya. Mudah-mudahan akan semakin banyak lagi orang-orang yang cinta sama kucing, yang peduli sama kucing-kucing, khususnya kucing jalanan. Amin ya. Masya Allah Mbak Rahma keren banget ya. Pengen apa aja udah ngerasain banget tuh Mbak Rahma. Pokoknya kepengen apa aja, lagi butuh aja, masalah apapun, keinginan apapun, solusinya cuma satu, sholawat. Udah sholawatin aja. Tapi ingat, bukan cuma sholawat. Satu yang paling penting, sholat. Ya, kalian gak sholawat, kalian cuma sholat aja dibenerin. Itu berubah keadaan kalian. Kalian gak sholawatan beribu-ribu, gak baca munjiat, gak baca jibril, gak baca apapun.
Kalian cuman benerin sholat aja. Tiap azan sholat, tiap azan segera sholat, tiap azan udah buru-buru sholat. Itu keadaan berubah, kehidupan berubah. Karena di dalam sholat juga ada sholawat loh. Di tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya kan? Salawat Ibrahimiyah. Masya Allah deh, coba deh teman-teman. Kalau kita hidupnya udah apa-apa bergantungnya cuma sama Allah, apa-apa cuma ngandelin Allah, beda. Rasanya beda. Lebih nikmat, lebih banyak syukurnya, berkah walaupun masalahnya masih banyak. Karena memang kita tidak pernah luput dari masalah, tidak pernah luput dari ujian dan ujian. Minta aja udah sama Allah. Mbak Rahma udah ngerasain berkali-kali. Hal sepele permasalahan makanan kucing. Mau minta ke orang tua nggak enak. Kucing jalanan loh, tapi setiap hari datang kita nggak tega ya kalau dia biasa datang terus nggak kita kasih. Tapi Masya Allah. Allah datangkan rizki melalui ibunya. Allah lembutkan hati ibunya untuk ya sayang sama kucing juga. Aku ngerasain kok teman-teman. Dulu waktu aku masih muda ya, masih tanggungan orang tua. Ya mamaku juga gak ngizinin punya kucing, gak ngizinin ada kucing ke rumah gitu loh. Karena itu kucing sekali dikasih makan dia ngajak teman-temannya gitu ya. Zaman dulu cuman aku gak pakai makanan kucing. Aku makanan yang ada di rumah, aku beli ikan cuek. Kalian tahu ikan cuek gak? Ada di Bekasi banyak ikan cuek. Terus aku aur-aurin sama nasi tuh. Mereka makan dan mereka tuh ngajak pasukan emang gitu loh. Ya jadi teman-teman ayo mulailah kita bersolawat. Pertama kita mulai benerin sholat. Kemudian sholat, udah dua itu aja jangan ditinggalin berubah. Karena apa? Dari situ kita jadi istiqomah sholat tahajud, kita jadi istiqomah baca Quran, kita jadi berubah jadi manusia yang lebih baik, keadaan membaik, semuanya membaik. Coba komen, ada gak nih teman-teman yang sudah pada membaik kehidupannya? Sejak mulai istiqomah sholawat. Membaik tuh bukan berarti hanya melulu tentang uang ya. Keadaan berubah, jadi gak sedih lagi ngelihat orang lain bahagia. Pokoknya kayaknya bawaannya bersyukur. Ada gak? Komen. Ya, the power of sholawat itu jadi benteng diri buat kita. Nah, ada juga nih masalah nih. Kayak misalnya kalian punya masalah ya. Aku punya masalah sama seseorang. Aku gak mau nyebutin siapa orangnya namanya gitu ya. Walaupun kalian juga gak kenal gitu ya. Tapi yang jelas dia ya masih keluarga gitu ya, walaupun tidak sedarah gitu ya. Nah dia ini selalu memfitnah aku, selalu jelek-jelekin aku, bahkan dia hampir mencelakai aku gitu ya, bukan mencelakai memang gitu ya. Terus tapi di depan aku tuh lembut, di depan aku baik banget. Kayaknya orangnya polos banget. Kalau aku kan masih ada muka-muka ini orang galak gitu ya. Tapi kalau dia tuh mukanya tuh polos, anak baik-baik gitu ya. Sampai aku dibenci sama orang lain gitu loh. Gara-gara ya dia itu yang kerjanya memfitnah gitu kan. Tapi cara dia jelekin aku itu enak gitu loh. Caranya tuh kayak yang enggak seolah-olah enggak lagi nyepuin aku, tapi sebenarnya nyepuin gitu loh. Paham maksud aku ya? Dan aku setiap waktu saat aku tahu dia itu jahat, setiap saat aku sholat, aku gak pernah doa jelek buat dia. Tapi karena aku udah terlalu sedih, dari aku mendoakan kebaikan buat dia, aku berdoa cuma gini, ya Allah, tolong tunjukin siapa dia sebenarnya. Hamba cuma pengen ya Allah, ditunjukin siapa dia sebenarnya ke orang yang sering diajak ngomong gitu. Misalnya, dia ngomongin ke si A, tolong tunjukin kepada si A kalau si B ini tuh jahat, ya Allah tolong ya Allah, aku gitu teman-teman. Tolong tunjukin, dan terbukti sekarang semuanya terbalik. Sekarang dia ada masalah sama si A. Dia misalnya si B ini jadi bermasalah sama si A. Si A tahu semua keburukan dari si B tuh. Ya, walaupun harus menunggu 7 tahun lamanya ya. Harus menunggu 7 tahun bertahun-tahun lamanya akhirnya terbuka semuanya. Terbukalah kebenaran bahwa apa yang sering dia ucapkan, yang sering jelek-jelekan aku, yang aku dinilainya jelek, terbukti semuanya. Tanpa harus aku yang ucap, karena belum tentu dipercaya omongan aku gitu loh teman-teman ya. Itu aku. Dan kemudian adikku sendiri juga ngerasain. Adikku nangis-nangis waktu itu ya. Mungkin sekitar 3 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu, aku lupa. Mungkin sebulan yang lalu ya, enggak sih. Ya hampir sebulan yang lalu. Dia nangis karena difitnah. Kurang lebih kisahnya sama seperti aku ya. Sama keluarga, masih keluarga tapi tidak sedarah gitu ya.
Dia nangis-nangis karena ada omongan yang kurang betul, yang mungkin dilebih-lebihkan, omongannya segala macem. Dia nangis, dia sedih banget. Sampai yang teh sedih banget, nggak ada mama, gue cuma bisa cerita sama lo gitu kan. Aku ikut sedih, aku ikut kesel gitu ya, kan aku kakaknya gitu ya. Dan orang ini nih ibadahnya rajin, makanya aku bingung. Dia kok kita jadi gosip ya? Ini channel apa, di channel gosip kah gitu ya? Enggak. Kita cuma mau ngambil hikmah dari cerita ini ya. Dan Masya Allah aku coba bilang sama adik aku, udah doa aja. Doa aja, nggak pakai lama kok. Allah nanti nunjukin. Nanti masalahnya kelar. Biasanya orang tuh kalau habis sedih-sedih mau diangkat derajatnya gitu kan. Dan Masya Allah sekarang semuanya terbalik. Yang suka ngomong gak enak itu akhirnya sekarang ya terbongkar siapa dia sebenarnya seperti itu. Jadi teman-teman kita juga mesti introspeksi ya. Kalau kita sekarang mungkin dijahatin orang, kita diginiin orang, kita disakitin orang, inget lagi. Kitanya gimana nih? Jangan-jangan apa yang kita rasakan saat ini adalah buah atau hasil dari apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Kita jahat sama si A, ya kan? Kita jahat sama si A misalnya. Terus kita nih dizolimin sama si B. Misalnya kita dizolimi sama si B. Kita jangan merasa terzolimi dulu. Lihat dulu kita pernah nyakitin orang gak? Karena biasanya kita nyakitin si A. Mungkin bukan A yang balas. A-nya nangis. Si A nih doa. Nah si B nih yang ngerjain kita. Maksudnya si B yang ngejahatin kita. Gitu loh teman-teman. Kita juga mesti gitu ya. Makanya ketika kita dizolimi kita inget-inget lagi. Jangan selalu merasa terzolimi terus. Inget-inget kita pernah ada salah sama siapa. Kita pernah nyakitin siapa. Sadari, mohon maaf sama Allah, kalau bisa minta maaf sama yang bersangkutan minta maaf dan berubah jadi lebih baik. Dan kalau memang kita tidak pernah jahat sama siapapun, terus kita sekarang lagi dizolimin, nggak apa-apa. Badai pasti berlalu. Ntar ada waktunya kok kita bahagia, ada waktunya kok kita seneng, ada waktunya kita happy, ada waktunya. Tinggal kitanya aja sabar, sabar. Namanya juga ujian. Ujian kan beda-beda, bentuknya aneh-aneh lah pokoknya ya. Ada ujian A, B, C, D sampai Z. Pokoknya kita akan merasakan semua ujian-ujian itu. Di waktu yang tepat ya, yang Allah tahu kapan kita cocoknya diuji seperti ini. Kapan kita cocoknya dengan ujian ini. Kapan kita cocoknya dikasih seneng. Kapan cocoknya kita dikabulin doa-doanya gitu. Jadi tugas kita apa? Minta doa sama Allah sebanyak-banyaknya. Ya kerjakan juga kewajiban-kewajiban kita, sholat pastinya ya teman-teman ya. Dan lakukan hal-hal yang baik gitu. Oke, ini bukan akun gosip ya. Ya aku tidak bergosip, cuman ini jadi pelajaran. Kalau kamu sekarang mungkin lagi dizolimin orang, sabar, badai pasti berlalu. Ya, orang yang ngejahatin kita pasti akan mendapatkan balasannya tanpa harus kita yang membalasnya. Kita cukup mendoakan yang kebaikan buat dia. Ya. Udah sering banget dah yang kayak gitu-gitu mah ya. Dan jangan pernah ketika kita dizolimin orang, jangan kita langsung merasa, kenapa sih aku dizolimi? Lihat lagi, kita kelakuannya gimana? Ya ingat, lihat lagi kelakuan kita tuh gimana? Kita udah bener belum? Kalau ternyata kita pernah nyakitin orang, oh bisa jadi itu balasannya gitu ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Masya Allah ini video ke-6 aku loh. Ya Allah alhamdulillah udah. Jadi yang kemarin masih ada 3 video, Mbak Nem udah 9 video untuk 9 hari ke depan. Karena memang aku lagi gak nge-gym, suami aku lagi sibuk. Jadi gak ada nge-gymnya, aku aerobik doang. Pagi-pagi tadi udah aerobik ya. Jadi ya alhamdulillah jadi bisa bikin video. Oke teman-teman, makasih. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga Mbak lupa gitu ya. Mbak Rahma kayaknya namanya ya. Mbak Rahma bukan sih? Semoga Mbak Rahma di Tangerang lancar terus rezekinya, dimudahkan urusannya, sehat selalu, ibu bapaknya juga ya, amin. Semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera dijabah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.